Halo semua, kami dari kelompok 2 Ikhtiologi yang beranggotakan Amelia Tahtadi, Melian Wahda, dan Arkan Haidar akan menjelaskan tentang ikan kue. Jadi yang akan kami bahas di video kali ini yaitu klasifikasi ikan kue, ciri khusus ikan kue, morfologi ikan kue, dan anatomi ikan kue. Selamat menonton! Saya akan menyebutkan tentang klasifikasi ikan kue. Yang pertama ada filum, yaitu Chordata, kemudian kelas Actinopterygii, ordonya Perciformes, subordo Percoideae, famili Charangidae, superfamili Percoidea, genus Charanx, dan yang terakhir spesiesnya Charang ignobilis. Ikan GT memiliki nama latin yakni Charang ignobilis dari keluarga Jack. Hampir bisa ditemukan di seluruh perairan Indonesia dan memiliki habitat mulai dari muara sungai, lepas pantai yang dangkal, sampai pinggiran perairan. Ikan giant trevally atau kue gerong merupakan predator yang handal dengan siripnya yang kekar, mampu berenang dengan kecepatan tinggi, mencari makan dengan berkelompok maupun soliter. Ikan ini dari bentuk mukanya terlihat sangat beringas. Ikan ini merupakan ikan teritorial, dan pada ikan genus Charanx, bentuk gigi canin pada rahang atas dan bawah menjadi ciri khas kelompok ikan karnivora. Selanjutnya, di sini saya akan mengamati morfometrik dari ikan kue ini. Jadi alat bahan yang pertama yaitu ada styrofoam, ada jarum pentul, ada milimeter block, ada juga penggaris. Kemudian bisa kita lihat di sini ada ikan yang akan kita amati, yaitu ikan kue. Dan juga yang terakhir yaitu ada pisau bedah. Langkah pertama yaitu kita pindahkan ikan di atas milimeter block. Selanjutnya yaitu kita kasih tanda menggunakan jarum pentul. Untuk tanda yang pertama ini kita letakkan tepat berada di ujung mulut. Dan untuk tanda yang kedua kita letakkan di ujung kepala. Tanda yang ketiga kita letakkan di anus. Yang keempat yaitu berada di pangkal ekor. Dan yang terakhir yaitu berada di ujung ekor. Setelah kita kasih tanda, kemudian kita kemangkan sirip-siripnya supaya terlihat lebih jelas dan dapat diamati. Yang pertama yaitu ada sirip dorsal. Nah, ini merupakan sirip anal. Yang itu namanya sirip ventral atau sirip perut ya. Kemudian ada bagian-bagian dari sirip ini sendiri. Sirip dorsal ini terdiri dari dua. Jadi yang pertama itu terdapat 9 jari-jari keras, dan yang kedua terdapat 1 keras dan 8-21 lunak. Kemudian ada sirip kaudal atau sirip ekor. Selanjutnya ada sirip anal, yaitu terdiri dari 2 jari-jari lunak mengeras, 1 keras, dan 14-16 jari-jari lunak. Kemudian ada sirip ventralis atau perut. Yang terakhir yaitu ada sirip pektoral atau sirip dada. Nah, bisa kita lihat juga di situ terdapat linea lateralis dari ujung kepala sampai pangkal ekor. Selanjutnya yaitu ada tipe mulut. Untuk tipe mulutnya ini yaitu disebut dengan terminal. Bentuk tubuhnya itu pipih. Bentuk tubuh lateralnya yaitu torpedo. Untuk bentuk ekornya yaitu sabit. Nah, letak antara sirip perut terhadap sirip dadanya yaitu torasik.
Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran menggunakan penggaris. Untuk pengukuran pertama, kita akan melakukan pengukuran panjang baku atau biasa ditulis dengan SL, diukur dari anterior mulut sampai dengan pangkal batang ekor. Kemudian kita kasih tanda. Dan pengukuran yang kedua yaitu panjang total atau TL, diukur dari anterior mulut sampai dengan sirip ekor paling posterior. Kemudian kasih tanda. Nah, untuk panjang baku kita ambil dari ujung mulut tadi sampai dengan pangkal ekor. Kemudian hasil panjang bakunya tersebut yaitu sebesar 23 cm. Setelah itu kita melakukan panjang totalnya menggunakan menggaris. Kemudian kita ukur dari titik jarum yang telah dikasih tanda tadi sampai dengan jarum yang ada di ujung ekor. Di sini kita lihat panjang total ikan yaitu sebesar 28 cm. Setelah kita mempelajari tentang morfologi ikan pada sesi sebelumnya, sekarang kita akan mempelajari tentang anatomi ikan. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu anatomi ikan. Anatomi ikan adalah cabang biologi yang mempelajari organ-organ dalam suatu organisme. Tujuan dari praktikum ini adalah kita mengetahui tentang bentuk serta letak organ-organ dalam pada tubuh ikan. Mari langsung saja kita praktikum. Alat dan bahan yang digunakan adalah 1 ikan, 2 pisau bedah, yang ketiga adalah tisu. Tahap pertama proses pembedahan ikan adalah memposisikan ikan secara horizontal dan menghadap ke kiri. Kemudian proses pembedahan ikan dimulai dari anus, kemudian gunting ke atas hingga ke area linea lateralis. Setelah itu dari linea lateralis gunting horizontal ke arah dekat operculum. Kemudian gunting ke bawah hingga pangkal perut. Kemudian gunting hingga ke arah anus hingga terbuka bagian perutnya. Nah, kita mulai dari arah anus, kita gunting ke arah linea lateralis. Setelah itu, gunting ke arah operculum. Kemudian gunting dari pangkal perut menuju ke arah atas di operculum. Hati-hati jika melakukan pembedahan ini, jangan sampai tergunting. Kemudian, bersihkan air yang terdapat pada dalam jaringan organ-organ agar memperjelas kita dalam proses pengamatan organnya.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan organ-organ dalam tubuh ikan kue. Yang pertama adalah proses pencernaan. Makanan masuk ke dalam mulut, kemudian akan berjalan ke esofagus yang terdapat di dalam sini. Lalu makanan akan menuju ke lambung. Ini lambungnya. Makanan di lambung akan dicerna. Setelah dicerna, makanan akan menuju ke usus. Di sini ususnya nih. Di usus ini, sari-sari makanan akan diserap dan sisa makanan akan dibuang ke anus atau melalui anus. Adapun organ yang lainnya, di sini ada insang, di sini jantung, ini hati, ini pankreas yang berwarna hitam pekat, ini gelembung renang, ini ginjal yang melekat pada tulang, dan ini gonad. Itulah penjelasan mengenai organ dalam pada ikan. Semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih.